الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi sayyidina sahibu syaruha Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa? Kemarin Pak udah? Hah? Kemarin kidam bako. Apa kidam doang? Kidam doang. As-sifatu tsalitsatul wajibatu lahu ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu adamul akhiriyah. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah adalah sifat bako. Bako itu bahasa Arab, bahasa sininya apa? Hah? Kekal, abadi, langgeng. Wajib Allah itu wujudnya langgeng, wajib Allah itu wujudnya abadi. Wa ma'nahu, maknanya artinya langgeng yang akan jadi sifatnya Allah, maka harus punya makna yang berbeda dengan langgeng yang mau jadi sifatnya makhluk. Ada nggak makhluk yang disifati langgeng?
Ada apa? Surga, neraka juga disifati dengan langgeng, maka maknanya harus berbeda. Wa maknahu, maknanya baqo bagi Allah itu adamul akhiriyati lil wujud. Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Adamul akhir, tidak adanya akhir bagi wujudnya Allah. Yang dimaksud dengan adamul akhir itu al-inqidha, maknanya putus atau hatam atau selesai. Ba'da fana'il asya, wa makna kaunillahi ta'ala baqiyan, dan maknanya Allah itu bersifat baqo, adanya Allah itu zat yang baqo, annahu la akhira li wujudihi, maknanya tidak ada Allah itu wujudnya tidak akan ada akhirnya. Allah itu wujudnya tidak akan pernah berakhir. Jadi kaitannya sifat baqo ini masih berkaitan sama sifat qidam. Artinya keduanya ini menjadi kaitannya dengan wajibul wujud. Sesuatu yang wajib adanya disebut wajibul wujud, itu maknanya sesuatu yang tidak pernah tiada. Wajib wujud itu tidak pernah wujudnya itu tiada. Kalau wujudnya pernah tiada berarti wujudnya tidak wajib. Nah, tidak pernah tiada itu baik tiada pada awalnya maupun tiada pada akhirnya. Tiada pada awal itu namanya qidam, tiada pada akhir namanya baqo. Nanti mustahil ditemukan adam bagi wujudnya. Artinya wujudnya Allah itu mustahil digantikan dengan tiada. Kalau wujudnya kita kan berganti terus dengan tiada. Kita ada, tapi wujudnya itu berakhir terus. Mana? Wujud kamu yang di rumah masih ada enggak? Ada? Adanya di mana? Berarti yang di rumah berakhir wujudnya. Adanya kamu yang di jalan masih ada? Enggak ada. Adanya kamu yang di depan masih ada? Berarti wujudnya berakhir, di sana berakhir, pindah ke sini berakhir lagi, pindah ke sini berakhir lagi. Ini wujudnya selalu diakhiri dengan tiada. Nah, Allah itu enggak demikian wujudnya. Biarpun di surga begitu. Biar di surga terus langsung enggak. Kamu yang di tempat tidur nanti hilang, Adam ganti kamu yang di luar rumah. Yang di luar rumah Adam ganti kamu dalam rumah. Ini terus begitu, wujudnya digantikan dengan tiadanya. Namanya wujudnya enggak wajib gitu. Jangan lihatnya pakai mata. Lihatnya pakai mata kayaknya enggak ganti wujud, kayaknya masih wujudnya itu aja. Lihatnya harus pakai akal. Kalau pakai akal akan melihat kalau sifatnya berubah, maka wujudnya pasti berubah gitu loh. Nah, sifat kita itu tiap waktu berubah, gerak, diam, maka wujudnya pasti berubah begitu loh. Wujud yang tadi nggak ada digantikan wujud yang baru. Yang tadi nggak ada ganti lagi wujud yang baru. Begitu. Jadi wujudnya itu diakhiri oleh tiada. Lah Allah tidak demikian. Wujudnya Allah itu enggak pernah diakhiri dengan tiada. Wujudnya Allah itu enggak pernah, kalau Kiai ngomong itu enggak pernah
terkejar sama tiada gitu loh. Jadi kalau tiada itu mau ngejar itu nggak kena. Jadi kalau tiada ngejar kita, kadang duluan dia malah. Jadi wujud kita itu pernah terkejar oleh tiada, pernah terkena oleh tiada. Nah, yang harus kita imani dari Allah, dari sifat yang ketiga ini, bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terkena tiada, tidak akan mungkin pernah mengalami tiada di dalam wujudnya. Lah bedanya apa dengan wujudnya kita yang bakok di surga? Oh ya beda. Bakoknya kita di surga itu hanya sebutan doang, sebutan saja. Bakok wujudnya itu di dalam surga itu enggak mengalami mati gitu loh. Bakok yang dimaksud tidak mengalami kematian lagi untuk selama-lamanya. Tapi kalau keberadaan wujudnya ya baru terus. Kenapa? Berganti terus wujudnya. Ganti lagi. Kenikmatan di surga itu berubah enggak? Hah? Berubah jadi apa? Tambah? Jadi berubah enggak? Jadi kan enggak langgeng kenikmatannya. Di surga itu enggak langgeng nikmatnya. Kamu cari enak di surga. Terus nanti setelah kamu dapat yang enak ini, mau cari yang enak kayak begitu lagi enggak ada di sana. Tambah? Berarti baru enggak? Yang tadi kemana? Adam. Berarti kan wujudnya Adam terus ini. Enggak langgeng berarti. Nikmat lagi yang kamu dapati, baru lagi nikmat baru nih. Ini enak ini. Sampai yang tadi enak mana? Enak ini. Terus setelah ini habis makan, mau makan lagi yang kayak tadi nggak ada lagi. Adanya lebih enak lagi. Berarti yang tadi kemana? Tiada. Berarti wujudnya fana. Jadi jangan pakai mata. Kalau pakai mata nggak ketemu barunya kita. Kalau pakai mata nggak ketemu fananya kita. Kayaknya masih ada ini aja wujudnya, nggak begitu. Wujud kita itu terkejar terus oleh tiadanya kita. Jadi kalau sekarang kamu ngomong, saya ini ada, lah tiadanya kamu mana? Nungguin, udah lagi, tenang aja. Ini kalau saya geser dari sini juga nanti nongol dia. Gitu. Kan begitu kan. Begitu kamu pergi dari rumah, yang di rumah apanya? Tiadanya. Kamunya ganti di sana. Terus ini. Lah Allah itu wujudnya nggak berganti-ganti begitu. Allah itu ada terus. Oh nggak boleh. Kalau surga itu ada terus, betul. Adanya mipil gitu loh, ada lagi, tapi terus-terusan ada. Lah Allah adanya nggak mipil. Jadi nggak boleh kamu katakan Allah itu ada terus, maka disebut adanya nggak berakhir gitu loh. Kalau surga ada terus, beda ini. Jadi makna yang mau kita tangkap ketika menyebut bakoknya surga, sesuatu yang adanya terus-terusan. Kenapa? Karena bakoknya itu bukan bakok asli dari dirinya, bukan, tapi dibakokkan gitu loh. Diteruskan wujudnya, dilanggengkan wujudnya. Kayak ini lampu lah, ini kipas nyala, lampu nyala. Kalau kipas ini mau kita nyalain terus, itu namanya dilanggengkan gitu loh. Tapi sewaktu-waktu bisa dimatikan. Statusnya itu walaupun ini nyala terus, ini kipas statusnya nyala terus, tapi aslinya dia itu bisa dimatikan. Nah kalau Allah nggak demikian. Allah itu disebut ada terus. Kalau disebutnya ada terus, berarti bisa sewaktu-waktu tiada, bisa sewaktu-waktu dimatikan, bisa sewaktu-waktu hilang menjadi tiada. Jadi mau kita bedakan. Mengenal bakoknya Allah, jangan sampai kita menyamakan dengan bakoknya surga. Bakoknya surga itu
Bako yang dilanggengkan. Jadi kalau bakoknya Allah, bakok yang hakiki, bakok yang asli, bakok yang zati, begitu loh. Bakok yang tidak berganti atau yang bakoknya itu bukan karena terkait sama waktu, bukan karena adanya terusan, tapi memang adanya itu nggak pernah mengalami tiada, nggak pernah ngalamin akhir, nggak pernah ketemu tiada. Kayak begini, Tuhan yang bikin Nabi Adam masih ada nggak? Tuhan yang bikin Nabi Muhammad masih ada, memang ganti Tuhan gitu. Nah kalau kita ganti, gitu loh. Kamu yang di sana sudah ganti, nggak ada ganti kamu. Kok gantinya kenapa? Loh, sifatnya aja ganti, masa wujudnya nggak ganti bagaimana? Nah kalau Allah sifatnya nggak ganti, ya hati-hati juga nggak ganti. Gitu loh. Berarti kalau sifatnya nggak ganti itu, zatnya ganti nggak? Ya enggak, kalau diukurnya perubahan begitu. Lah gantinya sifat pakainya apa? Gantinya sifat bisa pakai zaman. Tadi diam, sekarang diam, terus diam lagi, diam lagi. Diam yang tadi mana? Artinya sekarang pagi. Ini diam dari pagi sampai sore, diam, tanya, diam yang pagi mana ini barang? Sudah nggak ada, adanya diam yang berarti berganti diamnya. Jadi sesuatu yang mengalami keadaan yang demikian berarti ketika dia itu langgeng, dia bukan langgeng dari dirinya sendiri tapi dilanggengkan. Surga dilanggengkan, neraka dilanggengkan, malaikat dilanggengkan. Jadi nggak ada yang langgeng dari dirinya sendiri, nggak ada. Karena semuanya yang ada di alam ini pasti baru. Kalau baru ketika dia kok ada terus, berarti diteruskan adanya. Nah, Allah adanya bukan baru, Allah adanya bukan diciptakan. Maka ketika adanya itu terus, maka bukan diteruskan adanya itu, memang aslinya ada. Yang adanya itu nggak terikat sama waktu. Makanya kamu tiap waktu kalau sholat selalu baca Subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah, Tuhan yang tidak terkena pagi dan sore. Nah, kita mengimani Tuhan kita itu pagi ya ada, malam ya ada. Nggak terus Tuhan kalau malam nggak ada, adanya kalau pagi doang. Memang kalau malam minta sama siapa kita? Ya Nabi Ibrahim alaihissalam ngajarin umatnya untuk menolak kalau matahari itu Tuhan. Nabi Ibrahim mengajarkan menolak kalau bulan itu Tuhan. Dengan apa diajarinnya? Kalau malam matahari nggak ada, kalau siang ada. Bulan kalau malam ada, kalau siang nggak ada. Jadi Tuhan kamu yang mana ini? Oh, jadi dua-duanya bukan Tuhan. Bintang-bintang bukan Tuhan. Itu cara Nabi Ibrahim mengajarkan, menyadarkan orang yang pada masa itu banyak menyembah bintang, banyak menyembah patung. Maka disadarkan dengan cara menunjukkan bahwa ini semua mengalami perubahan. Sesuatu yang berubah maka dia bukan Tuhan. Ini makna yang harus kita tangkap dari perkataan bako atau langgeng. Jadi boleh kamu ngomong Allah itu langgeng, surga langgeng, tapi maknanya Allah itu langgeng maknanya nggak berakhir, surga itu langgeng maknanya terus-terusan. Ada terus-terusan. Ada yang terus-terusan maknanya mipil tiada. Mipil itu apa sih? Mipil itu nyicil tiada. Ngangsur. Kamu jatah hidupnya 60 tahun. Berarti kan nyicil tiada ini. Ya. Sampai ke 60. Bukan terus hidupnya tetap, itu enggak, nyicil tiada, yang tadi enggak ada terus sampai ke 60 tahun. Namanya hidupnya nyicil gitu loh. Lah hidupnya
Lah wujudnya Allah nggak nyicil begitu. Kenapa? Karena Allah adanya bukan diteruskan. Allah wujud yang asli begitu loh, bukan wujud yang adanya diganti dengan yang lain. Nih, selesai kita bahas maknanya qidam dan maknanya baqo. Jadi dua makna ini menjadi kesimpulan dari wajibul wujud. Kalau kamu mau wajibul wujud, tiap yang wajibul wujud mesti wajib qidam dan baqo, itu pokoknya. Kalau sudah nanti wajib qidam baqo gimana? Mesti wajib mukhalafah gitu loh. Karena enggak ada lagi yang qidam baqo selain dia, enggak ada lagi. Kalau begitu wajib mukhalafah gitu. Jadi mukhalafah itu nanti kita bahas, nggak berkaitan sama wujudnya kita. Mau ada kita, nggak ada kita, Allah itu wajib. Dari mana? Qidam baqo tadi. Wong qidam baqo itu mesti mukhalafah sama yang lain. Nah, yang lainnya apa? Baru begitu loh. Jadi bukan terus kalau nggak ada kita mukhalafah sama apa? Ya nggak ada urusan. Sama aja kamu kalau begitu sama aja ngomong kalau Tuhan itu punya sifat ngomong. Terus dulu sebelum ada kita ngomongnya sama siapa? Nah urusan apa sama itu? Emang Tuhan mau dongeng sama itu? Jadi harus bisa paham, nggak ada kaitannya ini, jangan dikait-kaitan begitu. Terus wa dalilu ala baqaihi ta'ala, apa dalilnya, apa buktinya kalau Allah itu bersifat baqo? Anahu lau jaza ayal haqahul adam lakana hadisan. Dalilnya dengan pengandaian Allah itu baqo loh, Allah itu kekal loh. Terus ditanya kalau nggak kekal gimana? Oh kalau Allah nggak kekal berarti wujudnya boleh tiada. Kalau Allah itu nggak kekal, berarti wujudnya boleh ketemu sama Adam. Begini, lampu ini nggak kekal, berarti boleh mati. Boleh mati itu sudah mati belum? Belum. Jadi kalau Allah kok wujudnya nggak kekal, berarti wujudnya Allah boleh tiada. Boleh tiada itu sekarang belum tiada, tapi akan tiada. Sesuatu yang nggak kekal, sesuatu yang wujudnya itu nggak baqo, mesti statusnya boleh tiada, walaupun itu surga, walaupun itu neraka. Ketika statusnya dia itu bukan baqo hakiki, bukan baqo dzati, mesti bisa ketemu dengan tiada. Sama kayak ini lampu. Jadi kalau dia kok kekal itu kekalnya dikekalkan, bukan kekal dari dirinya sendiri, bukan. Apabila Allah boleh tiada, maka berarti wujudnya akan ketemu Adam. Lau jaza ayal haqau Adam lakana, mesti adanya Allah itu hadisan. Kalau wujudnya itu boleh ketemu Adam, yang wujud sekarang itu kok boleh ketemu Adam, mesti wujud yang sekarang itu baru. Baru itu apa? Pernah tiada sebelumnya gitu loh. Kalau wujudnya ini boleh berakhir, mesti wujudnya ini pernah tiada sebelumnya. Begitulah. Karena wujud yang nggak pernah tiada itu, yang nggak mengalami kedua-duanya, nggak mengalami Adam awal, nggak mengalami Adam akhir. Kalau Allah wujudnya boleh Adam akhir, mesti ada Adam awalnya, begitu loh. Adam awal namanya baru, Adam akhir namanya fana, gitu loh. Kalau Allah kok boleh fana, boleh berakhir wujudnya, maka yang sekarang adanya Allah itu mesti barang baru. Kenapa? Tadinya pasti pernah tiada, terus jadi ada, boleh saja kembali tiada. Kalau wujudnya baru bagaimana? Fayaftakiru ila muhdisin, maka pasti Allah butuh pada yang menciptakan.
Lah kalau Allah butuh sama yang menciptakan gimana? Wayal zamu dauru awit tasalsul, maka akan terjadi kesimpulannya nanti jadinya daur atau tasalsul. Yang bikin Allah, yang bikin Tuhan siapa? Oh, Tuhan lagi. Berarti Allah baru dibikin sama Tuhan. Lah yang bikin Tuhan ini siapa? Oh, Tuhan lagi, berarti ini baru juga. Ini ada Tuhan baru, dibikin Tuhan baru, dibikin. Oke, lah yang Tuhan yang nggak baru yang mana? Ya baru semua. Mana ada Tuhan baru? Ini ente bercanda apa gimana sih? Jadi orang kok sampai punya pikiran yang pikirannya itu menghasilkannya kok daur, maka daur itu tidak punya kesimpulan. Sesuatu yang daur harus kamu tinggalkan. Itu bukan pengetahuan gitu loh. Apapun yang hasilnya mengarah pada daur itu bukan pengetahuan, tinggalkan. Kamu ngomong sama orang, tanya mutar, tinggalin aja, nggak bakal punya kesimpulan, nggak bakal. Jadi orang harus bicara itu harus putus, kotok harus selesai. Apa jawabannya? Ya, tidak. Ini bisa iya, bisa tidak, bisa iya. Oh, nggak jelas banget ini namanya. Nggak punya keputusan kalau begitu. Oh, ini dari A dari B dari C dari D. Ini namanya apa? Tasalsul. Bersambungnya sesuatu kepada sesuatu yang lain tanpa berkesudahan, namanya tasalsul. Kalau daur, bersambung sesuatu kepada yang lain dan tergantungnya yang lain pada yang pertama, namanya daur. Wa qad taqaddama ta'rifu kullu wahidin. Wa qad taqaddama, dan sudah dibicarakan di awal, ta'rifu kulli wahidin minhuma, dari keduanya, fi dalil qidam, pada dalil qidam. Wa tawdhihuhu, dan penjelasannya, anna syai'an alladhi yajuzu alaihil adam yantafa anhul qidam, sesuatu yang dia itu boleh berakhir, kesimpulannya ini, sesuatu yang wujudnya boleh berakhir mesti tidak qidam, ya kan? Sesuatu yang wujudnya boleh berakhir pasti tidak qidam. Dari mana nemunya ini? Dari matolibu sab'ah la udma qadima. Tidak ada perkara qadim itu mengalami adam, gitu loh. Barang qadim itu nggak pernah ngalamin adam. Jadi kalau sampai ada barang wujud terus adam, mesti hilang qidamnya. Kalau hilang qidamnya mesti wujudnya baru. Jadi kalau Allah itu boleh tiada, niscaya Allah hilang qidamnya. Li'anna kullu man lahiqahul adam yakunu wujuduhu jaizan. Kalau sesuatu itu, tiap-tiap sesuatu yang dia itu luhukil adam, boleh ketemu, ketabrak atau berhadapan sama adam, bergantian sama adam, mesti wujudnya itu jaiz. Ada jaizul bukan wajibul wujud. Lah Allah itu wajibul wujud. Jadi, apa sih wajibul wujud? Yang nggak pernah ketemu adam awalnya ataupun akhirnya. Kalau pernah ketemu adam awal, kalau wujud yang sekarang ini boleh ketemu adam akhirnya, mesti dulunya juga pernah ketemu. Kamu nggak usah lihat dulunya adam, nggak usah. Matahari saya nggak lihat awalnya, bulan saya nggak lihat awalnya, bumi saya nggak lihat awalnya. Lihatnya apa? Boleh berakhir nggak? Boleh, mesti ada awalnya. Begitu. Jadi apapun yang boleh ada akhirnya mesti ada awalnya, gitu loh. Kamu nonton film tahu-tahu the end, hatam. Tanya ini pertamanya gimana kok tahu-tahu habis? Kalau ada akhirnya mesti ada pertamanya, begitu loh. Jadi jangan. Tapi kalau ada pertamanya, belum tentu ada akhirnya.
Boleh aja ada lagi. Film itu bersambung, nggak habis-habis juga boleh. Kayak telenovela itu seri 1, seri 2. Pokoknya asal masih ada yang nonton, lanjut terus, boleh. Tapi kalau ada akhirnya, mesti ada awalnya. Kalau kamu kok lihat sesuatu kok tiba-tiba berakhir, kamu tanya mesti ini pertamanya gimana tadi, gitu mesti. Itu hukum yang pasti gitu loh. Jadi sesuatu yang wujudnya boleh berakhir, pasti dia pernah juga tiada pada awalnya. Yakunu wujudu jaizan wa kullu jaiz, dan tiap-tiap yang jaizul wujud, tiap-tiap wa kullu jaizil wujudi yakunu hadisan, tiap-tiap yang wujudnya itu jaiz, tiap-tiap perkara jaiz wujudnya pasti baru. Enggak ada kok perkara jaiz wujudnya qadim, enggak ada. Perkara jaiz itu ketika nongol mesti baru. Kenapa? Perkara jaiz itu statusnya ada ya belum, tidak ada juga belum. Ketika kok dia ada, berarti baru nongol, begitu loh. Jadi tiap-tiap perkara jaiz kok nongol, berarti baru nongol wujudnya. Kalau baru nongol pasti diciptakan. Nggak mungkin ada perkara jaiz kok nongol sendiri, nggak mungkin. Jadi ini buat ukuran akalnya orang. Akalnya kamu sehat nggak? Cara ngukurnya ini, kalau ada barang tadinya nggak ada di sini, tahu-tahu ada di sini, ini kira-kira muncul sendiri apa ada yang naruh apa ya? Nggak tahu saya. Oh ya berarti pas. Ini akalnya pas bandrol begini. Udah nggak usah kamu ajak kemana-mana, udah yang penting masih hidup, masih mau, lumayan ini. Tapi kalau akal tanya, kalau ada barang tadinya nggak ada, terus jadi ada, ini muncul sendiri apa dibikin? Ya mesti dibikin, sehat akalnya. Lah yang begini nggak boleh taklid, begitu loh. Yang begitu harus mikir, wong mampu sih. Dan dia bisa tahu kalau barang ini nggak mungkin muncul. Kok sampai nggak kenal Tuhan? Oh iya, dia ngertinya duit maksudnya. Kalau duit tadinya nggak di kantong, Beb, terus masuk kantong, mesti ada yang naruh, Beb. Oh, kalau duit tahu dia. Kalau urusannya nggak fulus, kurang connect maksudnya. Anak kecil itu kamu ajak hitung-hitungan, kadang pusing. Kalau permen 1 tambah ini berapa? Oh 2, ngerti dia cepet nyambungnya gitu. Kalau kamu ajak hitung-hitungan biasa, nggak nyambung, nggak connect. Kalau hitungnya pakai ini cepet. Jadi yang nyetrum sama dia itu gitu loh. Wa kullu hadis, dan tiap-tiap wa kullu hadisin, dan tiap-tiap perkara yang hadis yaftakiru ila muhdisin, pasti butuh pada pencipta. Wa huwa ta'ala, dan dia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabata lahul qidam, yaitu zat yang bersifatan qidam. Apa dalilnya kalau Allah qidam? Bidalilil mutaqaddam, dengan hal yang sudah terdahulu kita bicarakan. Yang kemarin sudah kita bicarakan, wajibnya Allah bersifat qidam. Kalau nggak qidam apa? Kalau nggak qidam baru. Kenapa? Kenapa kalau nggak qidam baru? Karena nggak ada tengah-tengahnya antara qidam dan baru. Jadi kalau Allah itu nggak qidam mesti baru. Kalau baru mesti butuh pencipta. Terjadinya apa? Dor, tasal, sul. Bidalil mutaqaddam wa kullu ma thabata lahul qidam, dan tiap-tiap yang tetap qidamnya istihala alaihil adam, dan tiap-tiap sesuatu yang wajib qidamnya maka mustahil tiadanya. Jadi sesuatu itu yang wajib qidam mustahil akan adam. Ini ta'rif mathalib busab itu la udma
Kodima, kalau dia itu kidam pasti nggak mungkin pernah Adam. Baik Adam sebelumnya atau Adam akhirnya. Ada orang ngomong ini barang ini kidam loh, nggak berawal. Tahu-tahu berakhir. Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau ada barang kok kidam tapi boleh berakhir, nggak mungkin. Kalau dia kidam mesti nggak boleh. Nah, artinya apa? Kalau kidam pasti bako, gitu loh. Lah kalau sudah kidam bako ya pasti wajibul wujud. Itu penjelasan dari situ. Jadi Allah itu kita ketahui wajibul wujud dijelaskan dengan karena dia wajib kidam dan bako. Ya kalau kamu nanya begini, apa buktinya Allah itu ada? Buktinya apa? Barunya alam, adanya alam. Nah, sekarang apa buktinya Allah wajib ada? Apa buktinya? Kidam bako tadi. Buktinya kidam bako. Kalau nggak kidam bako gimana? Ya bukan wajibul wujud, mesti jaizul wujud. Jadi, kalau nggak kidam bako, mesti jaizul wujud, gitu loh. Wujudnya boleh pasti ada awalnya dan boleh saja ada akhirnya. Wa kullu ma thabata lahul kitab istihala 'alal adam fa dalil baqa lahu ta'ala huwa dalilul kitab. Dan dalilnya baqa bagi Allah adalah dalilnya kidam. Apa yang mewajibkan Allah itu baqa? Karena kidam, gitu loh. Kalau enggak kidam gimana? Enggak bakal baqa. Kalau enggak kidam wujudnya pasti boleh berakhir. Jadi apa buktinya Allah itu langgeng? Buktinya Allah itu enggak akan berakhir wujudnya apa? Karena dia kidam. Wujudnya tidak berawal. Nih dalil yang harus kita pegang kuat-kuat, gitu. Wa hasiluhu an taqula law lam yajib lahul baqa bi an kana yajuzu alaihi lan tafa'anhul qidami. Apabila Allah itu tidak wajib baginya baqa dan adanya dia itu jaiz, mesti adanya dia akan hilang sifat kidamnya. Kalau wujudnya yang sekarang ini boleh berakhir, berarti yang kita bahas kemarin wajib kidam akan berakhir, gitu loh. Jadi kan kamu kan begitu ada orang ngomong begini, ini kidam, Krishna ini kidam namanya, atau Yesus ini kidam, atau matahari kidam, ini kidam. Kok tahu-tahu berakhir, berarti keputusan kidamnya batal ini. Jadi kalau sampai Allah ini boleh berakhir, berarti yang kita bahas kemarin batal. Kemarin kita mutusin Allah wajib kidam. Wal kidamu, dan perkara yang kidam la yasihu intifa'uhu anhu. Dan perkara yang kidam itu tidak boleh hilang pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala lidalilil mutaqaddam, dengan dalil yang sudah kita bicarakan. Apa yang mewajibkan Allah kidam? Yang mewajibkan Allah kidam sudah kita bahas. Apa? Kalau Allah enggak kidam pasti baru. Kalau baru butuh pencipta. Kalau butuh pencipta daur dan rasa. Berarti wajib kidam. Kalau wajib kidam, dengan dalil kidam itu kita mutusin pasti wajib bako, begitu loh. Karena nggak mungkin punya sifat kidam, nggak mungkin bisa punya sifat bako kalau nggak kidam. Jadi dalilnya bako adalah kidam. Karena kidam pasti dia juga bako. Ini dalil wa hadza huwa dalilul ijmali. Ini dalil ijmal, gampang kan? Kalau nggak awal akhir, kalau nggak akhir. Ini kan gampang banget. Sampai keringetan semua kan gampang. Tapi kalau kamu ngaji ini 17 kali insya Allah gampang.
Enteng itu Habib. Di luar saking lupa udah sampai di luar kepala. Wa hadza huwa dalil ijmali lil baqai, bagi sifat adanya sifat baqa. Alladzi, yang mana dalil ini yajibu ala kulli syahsin, wajib bagi tiap-tiap syahs, itu laki-laki maupun perempuan, tiap-tiap orang, laki-laki maupun perempuan, wajib. Wajib ini wajib apa ini? Wajib syar'i. Ayya'lamahu, untuk mengetahui perkara itu. Wahada, dan perkara ini, dan juga masuk perkara ini kullu akidatin, dan juga masuk perkara yang seperti baqo ini wajib diketahui. Kullu akidatin, tiap-tiap aqaid, yajibu ayya'lamaha wa ya'lamu daliluhal ijmali. Wajib, yang wajib diketahui itu, kata musonef, itu seperti kidam. Kidam dalilnya apa? Wajib tahu juga. Sifat kidamnya wajib tahu, dalilnya wajib tahu. Sifat bakoknya bagi Allah wajib tahu, dalilnya wajib tahu. Jadi bukan terus Allah itu wajibul wujud, pokoknya Allah itu pasti ada. Lah sifat yang lain apa? Enggak ngerti saya. Oh, enggak cukup, begitu loh. Kamu belum menggugurkan kewajiban, gitu loh. Kewajiban tiap-tiap manusia, tiap-tiap anaknya orang Islam berkewajiban mengetahui satu persatu sifat Allah disertai dengan dalilnya. Lah, kalau saya pakainya satu dalil gimana, Bib? Boleh. Wujud dalilnya itu, baqo dalilnya itu, kidam dalilnya itu, mukhalafah dalilnya boleh. Yang penting tiap-tiap sifat kamu kenali dan kamu punya dalilnya, begitu loh. Walaupun dalilnya cuman satu, udah cukup. Apa buktinya Allah wujud? Adanya alam. Apa buktinya Allah baqo? Adanya alam. Apa buktinya Allah itu kidam? Adanya alam. Apa buktinya Allah mukhalafah? Adanya alam. Cukup. Adanya alam menunjukkan kalau Allah punya 20 sifat. Oh, sudah cukup. Nah, yang repot itu tak kenalnya Allah ada doang, ngerepot. Pokoknya Allah pasti ada. Lah sifat lainnya apa? Enggak ngerti, pokoknya ada dah. Lah kalau ada itu bukan Tuhan, masa Tuhan ada doang. Tapi bagaimana? Jadi nggak cukup orang yang cuma kenal Allah itu ada, nggak cukup. Diwajibkan kamu kenal satu persatu sifat. Makanya orang tua kita itu dari kecil udah membiasakan kita apal-apalan wujud, kidam, baqo. Itu sudah dari kita kecil suruh ngapalin. Sekarang aja udah nggak laku. Kenapa? Muncul lagu yang baru itu. Apa lagunya sih? Lagu-lagu yang baru, lagunya anak-anak sekarang itu yang lagi ngetren. Anak kecil kamu suruh ngelaguin lagu itu cepet banget hafalnya, pokoknya ya Allah. Orang tuanya yang nggak sempet ngajarin, apa lupa, apa sibuk ngurusin bikin anak lagi, apa nggak ngerti saya yang diurusin apa. Artinya sampai musola itu kehilangan ini, begitu loh. Musola, masjid, majelis taklim kehilangan ruhnya, maksudnya loh. Kehilangan bacaan yang jadi pokok untuk diajarkan di situ, hilang sekarang ini. Ini tahu apa yang jadi lengahnya itu, lengah apa begitu. Ya nanti ulama itu ketika ada ulama yang kalau ceramah muridnya banyak, asal dia ceramah nangis semua muridnya, ceramah lagi nangis, diceritain tentang neraka, nanti pertanyaan di akhir kamu akan ditanya ini, ditanya, nangis lagi yang nggak bisa jawab.
datang dalam cerita Nabiullah Khidir alaihissalam, ngeliatin orang pada nangis begitu. Apa kata dia? Orang kok ditakut-takutin aja. Yang ditanya Allah cuma satu, ma gharraka birabbikal karim, kata Allah. Kamu kok sampai lupa sama saya, ini apa penyebabnya? Itu doang tanyanya. Yang kafir ditanya itu, yang maksiat ditanya itu, yang munafik ditanya itu. Ente kok lupa sama saya? Kan dia sumpah dulu saya ini Tuhan. Kamu kok lupa? Itu yang buat kamu lupa apa? Jawaban kamu apa? Kalau kamu dan ini pasti ditanya kamu, apa jawabannya? Siapin jawaban dari sekarang. Kalau nggak disiapin bagaimana? Sayyidina Ali sudah jawab itu dulu. Kalau saya ditanya begini, saya akan jawab begini. Sayyidina Umar, saya akan jawab begini. Apa diantaranya? Yang dibikin enak banget ya Allah, sampai lupa yang lain saya. Saking enaknya ini sampai saya lupa sama yang lain. Ada yang ngomong, saking bodohnya saya ya Allah. Ada yang ngomong, saking masing-masing menghadap Allah hanya untuk menjawab, ente kok lupa saya kenapa? Itu tugas kamu itu hanya untuk mengingat Allah, ngakuin kalau alam ini diciptakan Allah. Hidup saya diciptakan Allah. Dan itu kamu bawa tiap sholat kamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Ini untuk mengatakan apa? Saya nggak lupa. Bahwa saya tetap mengakui kalau saya ini mendapatkan selalu kenikmatan dari Engkau ya Allah. Itu yang diminta, itu yang diperintah itu doang. Sampai di Quran dikatakan, "Lah, kamu itu tinggal ngakui aja kok berat amat, cuma ngakuin. Kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak apa-apa dah. Yang penting ngakui saya Tuhan, selesai." Gitu loh. Ini udah ngaku enggak, ibadah enggak, kan berat. Ini suruh ngakui aja kok berat banget gitu loh. Kamu kalau sudah nggak ngakuin, di rumah ada orang tua, sudah nggak kamu akuin sebagai bapak kamu diapain kira-kira? Ahli waris coret. Sama kayak kamu ngasih sesuatu sama anak kamu nolak, itu bisa kamu out. Kalau kamu sudah nggak mau terima pemberian saya, nggak cari bapak lain selain saya yang mau ngasih kamu, keluar dari sini. Allah begitu mencontohkan. Apabila kamu tidak menerima ujian-ujianku, tidak bisa sabar pada ujian-ujianku, maka silahkan cari Tuhan selain. Coba apa enggak berat ini? Mau nyari kemana ente? Ke India? Mau cari ke India banyak sana sisa-sisa, barangkali masih dapat. Ini ancamannya begitu. Jadi kita ini pokok utamanya suruh ngakui kalau Allah itu Tuhan. Allah itu pemberi segala kenikmatan saya, pencipta segala keadaan saya itu. Hingga kamu tiap sholat 5 waktu itu suruh ngakuin. Dari subuh kamu tidur malam takutnya lupa, subuh suruh ikrar lagi. Subuh ke siang suruh ikrar lagi. Siang ke maghrib asar suruh ikrar. Suruh ikrar doang, ya Allah saya masih ngakuin ya Allah. Wajib lapor itu doang maksudnya. Kalau nggak wajib lapor, waduh bahaya ente ini. Nah, saya tapi nggak lapor, tapi saya masih ngakuin. Yang penting masih ngakuin, mending dah. Ini sudah nggak wajib lapor, ngakuin kagak. Lo mau beratnya begitu. Jadi wajib tiap-tiap orang Islam mengetahui ini dengan dalil. Lah wajibnya wajib apa ini? Wajib syar'i apa wajibnya wajib syar'i furu' atau wajib usul? Lah ini yang ulama berbeda pendapat. Satu mengatakan kewajiban ini wajibnya wajib usul, satu pendapat mengatakan wajibnya furu'. Artinya apa? Satu mengatakan kalau sampai nggak ngerti ini berarti kamu
tidak iman Allah. Kan berat. Nggak ngerti Allah itu bako, nggak ngerti Allah itu nggak mungkin tiada wujudnya, berarti kamu nggak iman Allah. Nah, satu lagi mengatakan, kalau kamu nggak ngerti Allah itu bako, kamu dosa, meninggalkan satu kewajiban. Tinggal kamu mau melangkah, mau mengikuti pendapat yang mana. Mau ikut pendapat yang enteng-enteng aja lah, yang penting masih ada yang ngakui, maksudnya walaupun dosa masih ada yang ngakuin, maka kamu boleh ikut pendapat yang mengatakan kalau nggak tahu dosa. Tapi pendapat ini pendapat yang diperselisihkan sama ulama. Dan kata Imam Ibnul Arabi, kata Imam Sanusi, pendapat yang mengatakan orang itu boleh ikut-ikutan dalam mengenal Allah itu bako, pendapatnya dhaif, nggak punya dalil yang kuat. Kamu tahu nggak Allah itu bako? Tahu, Allah wajib bako. Kata siapa? Kata bapak saya. Apa buktinya? Kata bapak saya. Berat ini. Kata ulama, sah. Itu yang ngomong sah. Ada ulama lain yang mengatakan itu dalilnya dhaif. Karena memang iman yang taklid, iman yang nggak pakai pengetahuan, iman yang kamu nggak tahu sendiri ilmunya, itu iman kamu diperselisihkan. Maknanya satu ulama ngomong sah, satu ulama ngomong nggak sah. Tapi kalau iman yang seperti ini, ngerti sifat kidam pakai dalil, mengerti sifat bako pakai dalil, semua ulama mengatakan sah. Nggak ada yang berselisih, wah enggak, itu kepinteran itu nanti. Nggak ada, memang standarnya itu, bukan kepinteran, bukan. Kalau nggak ngerti ini kegoblokan berarti kamu. Wong dalil gede begini, ya Allah. Sampai nggak ngerti ini apa enggak kebangetan sih ya? Ya dulu kalau guru-guru kita kalau ngajari kita sampai gemes, kita nggak ngerti, goblok banget, ya Allah. Kayaknya apa, ya Allah, saya ini kemana aja selama ini? Saya ini masih hidup apa enggak gitu, ya Allah. Nah ya wong kidam kok sampai nggak ngerti, kan kebangetan banget, ya Allah. Ini maka wajib kamu kaji ini biar kamu betul-betul hatinya itu membenarkan. Betul-betul hatinya punya pengetahuan bahwa Allah itu betul-betul punya sifat kidam, Allah betul-betul bako. Saya iman Allah itu kidam bukan katanya, bukan ikut-ikutan, bukan pokoknya kalau enggak iman ini ntar kafir, enggak. Itu kamu nanti kayak orang di luar Islam, orang Nasrani, orang Buddha. Itu kalau urusan teologi ketuhanan, kalau kamu nggak iman, banyak nanya, ragu berarti kamu. Kan berat. Kalau banyak nanya, ragu. Justru banyak nanya itu biar nggak ragu. Wong tadinya nanya itu biar cari kemantepan. Ini kalau nanya, ragu. Terus gimana? Jangan nanya. Kalau nggak nanya, goblok, bukan ragu. Begitu loh. Mau lebih ragu lagi, goblok, sampai nggak ngerti sama sekali. Ragu enggak? Syak enggak, kenapa goblok enggak tahu sama sekali. Ini berat ya begini. Jadi apa? Qur'annya mengatakan idza sa'alaka ibadi anni. Wahai Muhammad, kekasihku, kalau nanti ada umatmu yang nanya tentang aku, jawab. Loh, kan berarti boleh nanya tentang Allah. Kok enggak boleh nanya tentang Tuhan? Kamu enggak bisa jawab apa enggak boleh begitu. Kalau kamu nggak bisa jawab, bilang aja, saya tak nyari kiai lain yang apa jawab. Jangan nanya Tuhan, nanti stres kamu. Waduh, berat ya begini nih urusannya urusan. Jadi harus kita pahami kewajiban ini, kewajiban yang bisa sampai menggugurkan kita kalau sampai kita nggak ketahui ini dari orang yang tidak bisa memahami hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kamu nggak ngerti ini, walaupun hanya pakai dalil jumlah. Dalil jumlah itu maksudnya la ilaha illallah
jumlah la ilaha illallah, pakai dalilnya satu, wujudnya alam gitu loh. Allah itu wajib kidam, wajib baqo sampai mustahil wujud, mustahil adam, mustahil hudud, sampai fana, mustahil semua sampai 20 mustahilnya. Wajibnya 20, jaiz pakai cuman satu dalil itu cukup. Yang penting pakai dalil. Jangan katanya begitu, kan berat ini. Ya nggak boleh itu loh. Jangan sampai bapak saya sih ngomongnya begitu. Dulu pesennya begitu, kan berat. Dulu pesan bapak saya begitu. Jangan sampai kamu nggak iman ini. Saya pegangin pokoknya. Itu nanti kalau pegangannya itu ketemu sama orang yang dianggap lebih pinter dari bapaknya, dibuang pegangannya. Begitu loh. Nggak bisa kamu kencang pegangan, nggak bisa. Contohnya apa? Orang Arab. Orang Arab sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, itu pegangan agama bapaknya. Apalagi urusan azza segala, nggak minggir sudah. Bongkar patung, awas kowe. Nah, ini Tuhan juga fulus ini, jangan macam-macam ente. Ini di samping ini Tuhan saya juga bawa fulus. Itu pegangannya kuat, begitu ketemu Nabi dijak ngomong, oh iya ya, dibuang begitu loh. Ikut Nabi dia. Kenapa? Akalnya dibangunkan. Dia ketemu orang yang bisa menyadarkan, oh ternyata ini yang asli. Pegangan apapun yang dikasih bapaknya akan dibuang. Ini yang bahaya. Contohnya orang Arab saja. Ketika Nabi datang, betapa kuatnya orang Arab taklid sama bapaknya. Jadi dikatakan, Muhammad, kami sudah punya sesembahan sendiri. Dari nenek moyang kami nggak akan ikut kamu, nggak. Nabi sendiri loh. Diajak ngomong sama Nabi. Apa kira-kira Nabi waktu sendiri itu ngajaknya mereka masuk Islam gimana? Kasih fulus, masuk Islam ya. Fulus dah. Begitu kira-kira. Atau pakai ini. Awas, nggak masuk Islam. Begitu. Nah, mana bisa Nabi sendiri ya, se-Arab. Masa ada sendiri mau ngancem orang? Nabi ngajak mereka masuk Islam, taklidnya itu digugurkan gitu loh. Pegangan kuatnya itu dibongkar sampai dilepas. Wow, ini nggak beres berarti ini. Ikut kamu saya. Akalnya bukan taklid sini pindah taklid sini, bukan. Itu namanya masih utuh goblok-goblok juga. Percaya sini ganti percaya. Enggak, Nabi enggak minta orang percaya saya, enggak. Benarkan gitu loh. Nemu benernya Nabi. Hingga orang-orang Arab pada masa itu begitu ketemu Nabi, oh sudah, walaupun diajak siapapun oleh kaumnya lagi untuk kembali. Kayak contoh lagi dalam surah Yasin, Habibun Najjar ketemu sama Nabi-Nabi Bani Israel. Ketika ketemu langsung masuk agama Islam, maka dipanggil dia oleh kaumnya, kalau kamu nggak mau keluar lagi dari agama ini, kamu akan kami bunuh. Gak apa-apa. Kata dia apa? Kalau sampai saya kembali ke agama kamu, maka saya tersesat. Nah ini jawaban yang harus dipunyai oleh tiap-tiap orang Islam yang akan mengeluarkan kamu dari taklid. Nah, jadi alamatnya kamu taklid apa enggak, itu kalau kamu jawabnya sama dengan jawabnya Habibun Najjar. Ini idzal lafi dhalalim mubin. Ini amantu bi rabbikum fasmaun. Baru Allah katakan qila dkhulul jannah, masuk surga, masuk. Artinya apa? Ketika kamu dihadapkan pada satu pilihan, Islam apa kafir? Ikuti pendapat bapak kamu atau pindah? Ancamannya bunuh. Kalau kamu mengatakan saya tetap di agama ini, kenapa? Karena ini agama bapak-bapak saya, kamu nggak selamat. Kamu taklid namanya. Diancam pakai pisau, bertahan kamu dalam Islam dengan mengatakan karena ini ajaran bapak saya, kamu taklid. Kamu tidak disebut orang yang tasdik di dalam keimanan.
Harusnya bagaimana? Kamu harus jawab, kalau saya keluar dari agama ini, saya tersesat. Begitu. Bukan saya bertahan dalam agama ini karena bapak saya. Bukan, nggak ada urusannya, nggak ada. Gitu loh. Jadi jangan dikaitkan agama ini dengan pendahulu. Maksudnya saya beragama ini karena pendahulu saya beragama ini. Oh, nggak bisa. Agama bukan keturunan. Nanti kalau harus begitu, orang Arab bertahan begitu juga. Nggak bisa, Muhammad. Saya sudah punya agama. Orang tua saya sudah mengajarkan ini, saya nggak akan pindah lagi. Nyatanya nggak begitu. Ketika disadarkan oleh Nabi, oh, ditinggalkan semuanya. Patung yang dulunya dibikin, ini mah makan aja nih, begini mah bukan mah. Dulu disembah-sembah, sadar dia, tahu dia pada bukti, oh ternyata ini loh yang fakta, ini loh yang nyata, ini loh Tuhan sebenarnya. Dan Nabi mengajar kepada orang-orang apa? Dikenalkan bahwa Allah itu Tuhan, dan Nabi mengenalkan dirinya itu betul-betul utusan Allah. Orang yang nggak mau masuk Islam pada masa itu diantaranya, satu, dia taklid kuat sama bapaknya, dua, nggak kenal sifatnya Allah, tiga, nggak kenal Nabi itu betul-betul utusan Allah. Hingga dianggap Muhammad mah orang biasa, jangan dengerin dia. Nggak ngerti kalau ini betul-betul utusan Allah. Sama dengan orang yang masuk Islam. Udah masuk Islam, meluk Islam, tahu-tahu keluar dari. Kalau dia keluar Islam, pasti di hatinya meyakini Nabi Muhammad bukan betul-betul utusan Allah. Makanya kamu diwajibkan kenal ini, biar kamu nggak keluar lagi. Biar kamu nggak lepaskan pegangan dari orang tua kamu. Dasarnya apa? Tahu benernya bahwa orang tua saya berpegang pada iman ini, memang ini yang benar. Nggak ada lagi agama yang lebih benar dari ini, nggak ada. Jadi kita beragama Islam bukan karena ikut-ikutan. Ya, jadi nyambung ya. Sebabnya adalah bagaimana kita jangan sampai menjadi orang-orang yang kalau ditanya tentang keyakinan kita, kita hanya bersandar pada kata bapak-bapak saya, nggak boleh. Kamu tanya di luar sana, kenapa kamu jadi orang Islam? Jawabnya apa? Karena bapak saya Islam. Kenapa kamu jadi orang Islam? Oh, bapak kula Islam, Pak. Oh, bapak saya Islam sih, si mak saya Islam, ya saya jadinya orang Islam. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya bapak kamu Islam, kamu jadi Islam, nggak ada. Yang menyebabkan kamu jadi Islam karena kamu mengucapkan dua kalimat. Mau bapak kamu Konghucu, mau bapak kamu iblis kalian. Mau bapaknya iblis juga nggak apa-apa. Kamu kok ngucapin syahadat, kamu jadi orang Islam, begitu loh. Nggak ada urusannya. Jadi nggak ada, oh saya mah gara-gara bapak saya Islam, saya jadi Islam, nggak ada. Kamu jadi Islam karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang harus kita pedomani. Sehingga jangan sampai menganggap saya Islam hanya gara-gara saya mengikuti anggapannya bapak saya, bukan. Tapi karena saya mengakui ketuhanannya Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Fa idza arafa ba'dul aqaid bidalilihi walam ya'rif baqiya bidalilihi lam yakfi fi imanin ala ra'iman lam yakfi bitaklid. Kalau kamu hanya tahu sebagian sifat dan nggak tahu sebagian yang lainnya, maka belum cukup kamu disebut orang yang beriman.
Kamu baru tahu sebagian sifat, nggak tahu sebagian yang lainnya, itu belum menggugurkan persyaratan kamu untuk jadi orang yang beriman. Jadi syaratnya kamu disebut sah imannya sampai ke akhirat karena kamu mengimani satu persatu sifat-sifat Allah yang diwajibkan untuk kita ketahui. Nah ini yang mewajibkan ini siapa? Gitu. Dia tanya namanya. Yang mewajibkan Allah itu punya sifat 20 siapa? Mana dalilnya? Tanya. Maka orang yang biasa nanya dalil biasanya pakai dalil syar'i. Maunya Quran, maunya hadis. Kalau hadis yang menyebutkan semua sifat-sifat Allah ini, ya jelas ada. Ini sifat yang jelas bagi Allah. Sifat yang disebutkan semua dalam Al-Quran. Wa ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'ul basir. Innallaha ala kulli syai'in alim. Wa kallamallahu Musa taklima. Satu persatu ada semua. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hanya ini semua dirangkai oleh ulama jadi satu. Ini loh yang wajib. Nah, di zaman Nabi ada nggak pelajaran ini? Ada nggak? Ada nggak? Ya ada. Kalau nggak ada tadi masa Nabi mau ngajarin kamu, Kak Imam awas, Kak Iman awas. Nggak ada, Nabi ajarkan sifat-sifat. Walaupun tata cara belajarnya nggak seperti kita. Kenapa? Kita butuh diperinci biar kamu itu yang goblok kayak kita jelas. Ini tempe, ngerti nggak? Tempe itu tadinya nggak ada jadi ada. Kalau sahabat nggak pakainya langit, bumi, udah cukup mereka paham, nggak usah pakai gelas, bunder. Nah, kamu kalau nggak dipakai gelas bunder nggak ngerti. Sahabat cukup pakainya langit, bumi, apa sudah paham. Oh ini baru tadinya nggak ada jadi ada, nyambung. Wajib Allah wujud, wajib Allah qidam, baqo, semua diajarkan. Nggak mungkin sahabat tidak mengenal sifat-sifat Allah, tidak mungkin. Walaupun metodenya mungkin nggak seperti metode kita sekarang ini. Nabi punya metode yang lebih canggih dari kita. Artinya cara Nabi mengajarkan lebih elit, lebih diplomasinya lebih bagus dari kita. Nggak usah pakai dalil bertele-tele orang paham gitu loh maksudnya. Kalau kita kan kalau nggak ngiler ngomongnya orang nggak paham. Kadang sampai ngecas saja masih belum paham. Hah? Allah, udah makan belum? Orang kan kalau lapar mikirnya cerdas. Mestinya begitu. Kalau lapar mikirnya cerdas. Ini kalau lapar goblok, suruh makan ngantuk. Nah, ini mau jadinya apa? Kalau suruh lapar dijak gongeng, goblok, kita suruh makan ngantuk. Ini mau jadi jangan sampai begitu. Kita harus punya akal yang paham bahwa Nabi, para sahabatnya pasti mengerti tentang sifat-sifatnya Allah. Walaupun dengan cara yang nggak sama dengan metodenya kita. Terus sahabat ngajarin ke anaknya, anaknya lagi ngajarin ke anaknya. Sampai muncul metode ini zamannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hingga sampai sekarang diakui metode ini sebagai metodenya Asy'ariyah. Kelompok orang yang berkeyakinan seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka lah pelopor pembuat mata pelajaran, bukan pelopor mengajarkan tauhid, bukan. Kalau yang ngajarin tauhid Nabi. Nabi itu sejak awal datang bawa la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Nggak mungkin Nabi bawa kalimatnya, nggak bawa isinya, nggak mungkin. Dagang apa? Dagang kulit.
Nabi dagang kulitnya dan dagang isinya dibawa sekalian, bukan kulitnya doang. Pokoknya saya disuruhnya begini nih, la ilaha illallah, baca sudah. Ini maknanya apa? Enggak ngerti saya disuruhnya begitu doang. Mana ada Nabi Fatona bisa menjelaskan apa isinya kalimat la ilaha illallah dengan benar. Jadi ada yang ngerti kalimat la ilaha illallah isinya dimengerti 50 sifat-sifat Allah disertai dalilnya satu per satu. Itu perinci namanya. Atau kamu mau tahu la ilaha illallah hanya pakai satu dalil, itu namanya ijmal. Kalau ikut ijmalnya ini tafsil buat kamu, ijmal buat yang nulis kitab. Kalau ijmal buat kamu cukup satu dalil, gitu loh. Alam yang segini gedenya ini mesti diciptakan sama Tuhan. Lah Tuhan itu mesti wujud, qidam, baqo, mukhalafah terus sampai mutakal, cukup, gitu loh. Jadi siapa yang nggak ngerti ini, imannya diperselisihkan menurut pendapatnya Imam As-Sanusi dan Imam Ibnul Arabi. Yang namanya keduanya ini mewajibkan tiap-tiap orang Islam untuk mengetahui aqaid tentang Allah, aqaid tentang Rasulullah beserta dalil-dalilnya. Tidak cukup hanya ikut-ikutan apa katanya orang tua atau yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji membuat hati kita Allah jadikan hati yang tentram, hati yang kuat, hati yang imannya senantiasa bertambah, hati yang iman kita senantiasa dipenuhi keinginan ibadah kepada Allah, hati yang mau taat kepada Allah, hati yang lunak, hati yang bercahaya, hati yang penuh ampunan, hati yang penuh belas asih kepada sesama kita, hati yang selalu rindu berjumpa dengan Allah, rindu jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan rindu berjumpa dengan para ulama-ulamanya, rindu berada di tempat-tempat kemuliaan di akhirat Allah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua kumpul di dunia dan juga kumpul di akhirat insyaallah. Kita sambung yang akan datang, bicara lagi sifat mukhalafalil hawadis insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana urati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ijma' amin rabbi fadlan wa judal mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi hamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.